dari Kelompok 1. Hai semuanya, saya Nadian Fitria Setiarian dengan NIM P272200255175. Halo semuanya, aku Brian Zahra dengan NIM P272200255155. Halo semuanya, aku Ika Iswara Putri dengan NIM P272200255164. Halo semuanya, aku Farah Aziza Khairnisa dengan NIM P272200255162. Halo semuanya, perkenalkan aku Tabita Yolasika Putri dengan NIM P272200255187. Selamat menyaksikan video dari Kelompok 1. Teman-teman, semalam itu kan aku baca materi 2 di Soleta yang dikasih sama Pakmu kan. Nah, terus materinya itu tentang hukum dan fungsi profetik agama. Terus pengertiannya itu tentang seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tercipta keteraturan, keadilan, serta kesejahteraan. Gitu teman-teman. Tapi kamu tahu nggak sih yang tujuan hukum itu apa? Aku nggak tahu sih apa aja. Apa, Bit? Tujuan hukum itu dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Ah, gitu. Duh, gabut banget nih. Ada teman-teman. Hai, ngapain? Kita lagi belajar nih soal agama. Boleh gabung nggak? Boleh. Silakan duduk. Ini teman kita tahu. Halo Farah. Hai Farah. Dari mana? Iya Far, gimana Far? Jadi tadi tuh aku tuh kan lagi jalan-jalan ya. Nah, terus Iya. tuh aku tuh dari tadi tuh mikir tentang itu materi pembelajaran agama kita. Jadi kayak masih bingung gitu. Aku boleh bertanya nggak sih? Boleh dong, kita di Boleh, sini juga boleh. lagi diskusi sih. Nggak boleh. Jadi tuh aku mau bertanya gini, apa hubungannya hukum Islam dan negara? Hubungan hukum Islam dan negara bisa dilihat dari berbagai perspektif tergantung pada konteks sejarah, politik, dan sosial. Oh iya. Hukum Islam sebagai sumber nilai. Yang pertama, hukum Islam atau syariah berisi prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kemaslahatan yang bisa menjadi sumber nilai dalam penyelenggaraan negara. Misalnya, nilai keadilan, bersamaan, dan tanggung jawab sosial bisa dijadikan dasar dalam pembuatan hukum negara. Kemudian yang kedua, hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Di beberapa negara mayoritas muslim seperti Indonesia, hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional khususnya di bidang hukum, keluarga, wakaf, waris, zakat, dan perbankan syariah. Artinya, hukum Islam tidak sepenuhnya menjadi hukum negara tetapi mendapat posisi penting dalam hukum positif. Itu Farah. Oh, jadi gitu. Oke, aku baru tahu tuh. Terima kasih ya Tabita atas penjelasannya. Iya. Teman, kemarin kan aku baca materi di Soleta kan. Iya. Nah, aku tuh bingung cara menjaga agama menurut Islam itu gimana sih? Oh, kalau untuk menjaga agama menurut Islam itu, kalau menurut agamaku, Abu Ishaq al-Saidzi itu yang satu memelihara aspek agama itu seperti hifzul din. Itu kita itu menjaga agama dengan pemahaman dan perilaku yang toleran atau tasamuh karena hidup di negara majmuk. Lalu yang kedua itu ada memelihara aspek jiwa manusia dan humanisme. Itu hifzul al-nafis. Artinya menjaga jiwa manusia tentang hak-hak asasi dan penyebarannya dalam hukum pidana, tata negara, politik, serta hak warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hidup layak, keamanan, dan kedamaian. Lalu yang ketiga itu ada memelihara aspek akal atau hifzal aql. Itu artinya menjaga akal sebagai anugerah Allah yang harus dijaga dan dikembangkan serta dilindungi, karena dengan akal manusia dapat meraih kemajuan. Yang keempat itu ada memelihara aspek harta atau hifzal al-irs. Itu artinya menjaga harta dan memacu untuk maju supaya memiliki mental kuat dengan mau bekerja keras supaya tidak miskin, karena kemiskinan merupakan kesengsaraan dalam hidup. Yang kelima atau yang terakhir itu memelihara aspek keluarga atau hifzal nas. Artinya menjaga keturunan yang baik agar tidak menjadi keluarga lemah dari segi hal ekonomi, iman, pendidikan, ataupun fisik. Gitu sih menurut agama saya. Cukup belum? Udah. Oke. Kalau aku boleh tahu, kalau dari sudut pandangan agamamu gimana? Kalau di Hindu itu umatnya itu menerapkan konsep Trihita Karna. Itu tuh artinya 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Jadi itu kayak
melakukan hubungan harmonis dengan Tuhan, melakukan ritual dan hidup sesuai dharma, hubungan harmonis dengan sesama, atau melakukan toleransi dan kasih sayang serta hubungan harmonis dengan alam melalui lingkungan gitu. Oh gitu ya, beragam banget ya. Iya. Oh iya teman-teman, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Jadi semalam kan aku baca materi yang kedua. Nah, terus tuh aku kurang ngerti soal hukum Tuhan. Tuh bagaimana sih? Hukum Tuhan. Kalau menurut referensi yang aku cari dan aku baca tadi malam itu, hukum Tuhan itu merupakan seperangkat aturan atau perintah yang diberikan Tuhan melalui kitab suci. Terus tuh tujuannya untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus hukum Tuhan itu juga mengajarkan nilai moral dan etika. Itu ada cinta kasih, kejujuran, ketaatan kepada Tuhan dan sesama. Terus juga mengandung sanksi bagi yang melanggar, baik di dunia maupun di akhirat. Kayak gitu, Pak. Ya, makasih ya Batul ya. Oke deh. Jadi gimana nih diskusi ini? Apakah sudah cukup membantu? Sangat-sangat membantu. Aku jadi apa ya? Jadi tahu. Iya, jadi tahu kayak apa ya, pengetahuan-pengetahuan yang belum aku pelajari gitu. Iya. Terima kasih atas penjelasannya semuanya. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi aku. Oke deh Farah, ini juga kita juga lagi belajar bareng sih. Iya sih. Atau kita lanjut belajar lagi aja yuk. Ayo, Boleh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 1 dan see you guys.